Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata. Kisah tukang kayu nekat temani jenazah 40 hari dalam kubur. Terjadi hal mengerikan ini. Alkisah ada seorang kolong merat yang menulis wasiat. Barang siapa yang mau menemani jenazahnya selama 40 hari di dalam kubur setelah meninggal dunia, maka akan diberi separuh hartanya. Lalu ia bertanya kepada anak-anaknya, apakah sanggup menemani jenazahnya di alam kubur nanti? Kemudian anak-anaknya menjawab, mana mungkin kami sanggup menjaga ayah, karena pada saat itu ayah sudah menjadi jenazah. Keesokan harinya dipanggil adik-adiknya dan bertanya hal yang serupa, yakni menemani selama 40 hari di alam kubur setelah dirinya meninggal dunia. Imbalannya sama, diberikan hadiah separuh harta peninggalannya. Apakah engkau sudah gila? Mana mungkin ada orang yang sanggup bersama mayat selama itu di dalam tanah? Terangnya, seperti dikutip dari akun Facebook Hayati. Dengan sedih, kolong merat itu memanggil ajudannya dan meminta mengumumkan kepada penduduk setempat, apakah ada yang berani menerima tantangannya. Hingga suatu hari, kolong merat itu meninggal dunia. Makamnya dihias dengan mewah dan tidak terkesan menyeramkan. Kemudian di waktu hampir bersamaan, ada tukang kayu yang sangat miskin. Ia mendengar tantangan yang diberikan pelatihan kolong merat itu. Kemudian ia menyanggupinya demi imbalan yang tidak sedikit, yaitu setengah harta peninggalan kolong merat tersebut. Tukang kayu itu pun ikut masuk ke dalam kuburan. Semua orang tidak percaya jika ada yang mampu dan sanggup bertahan selama 40 hari di dalam kubur menemani orang yang sudah tidak bernyawa. Lalu datanglah malaikat mungkar dan nakir. Mereka akan melakukan tugasnya, yaitu bertanya kepada si mayit dan meminta pertanggungjawaban perbuatan selama di dunia. Kemudian si tukang kayu menyadari siapa yang datang. Ia pun perlahan langsung mundur untuk menghindari kedua malaikat tersebut. Namun hal lain malah terbalik. Mungkar dan nakir malah mendatangi si tukang kayu dan bertanya kepadanya, apa yang sedang dilakukan tukang kayu itu? Kemudian si tukang kayu itu menjawab, ia sedang menemani kolong merat itu selama 40 hari untuk nantinya mendapatkan imbalan setengah dari harta yang ditinggalkannya. Tidak sampai di situ, Mungkar dan Nakir bertanya kembali, harta apa yang kini dimiliki oleh si tukang kayu? Hartaku hanya kampak ini saja untuk mencari rezeki, kata si tukang kayu. Selama itu di hari kedua, Mungkar dan Nakir kembali lagi dan bertanya, kayu mana yang ia tebang dan milik siapa? Tukang kayu itu menjelaskan, pohon yang ditebangnya berada di tengah hutan serta tidak ada pemiliknya. Di hari ketiga, Mungkar dan Nakir bertanya kembali, untuk apa pohon-pohon itu ditebangnya? Setelah menjadi kayu akan dikemanakan? Tukang kayu menjawab, nantinya kayu-kayu itu akan dijual sebagai bahan bakar. Kemudian uang hasil jualannya itu akan digunakan untuk kehidupan sehari-harinya. Malaikat Mungkar dan Nakir terus datang setiap hari, bertanya kepada si tukang kayu itu, yakni seputar kampak miliknya sampai hari ke-39. Kemudian sampailah di hari ke-40. Si tukang kayu itu langsung lari dan keluar dari dalam kubur serta berteriak,
Selain itu, orang-orang di luar juga menunggunya karena penasaran apakah tukang kayu tersebut berhasil. Sambil merasakan ketakutan dan berteriak, tukang kayu itu mengatakan ia tidak jadi menerima imbalan yang telah dijanjikan, sebab harta yang ia miliki saat ini untuk bertahan hidup adalah kampak. Sementara semua harta itu tidak akan dibawa mati, terkecuali ibadah dan amal saleh. Hal ini ia sadari setelah bertemu dengan malaikat Mungkar dan Nakir. Tukang kayu itu pun makin sadar akan pentingnya bekal untuk di akhirat nanti. Subhanallah, semoga bisa menjadi pelajaran kita semua. Amin. Wallahu a'lam bishawab.